Hadratal Muhtaramin segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami' An-Nasruh, para guru, para tokoh, para sepuh, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa nahusudil zikrih, imam besar kita, guru kita yang masih muda, dan mukarram Ustadz Dzulkarnain MC atadallahu hayatana wa hayatahu ala ta'atih. Semoga Allah panjangkan usia beliau, usia kita semua untuk senantiasa taat kepada Allah. Mudah-mudahan pula anak cucu kita oleh Allah dijadikan min ahlil ilmi wal khair, orang-orang yang cinta kepada ilmu dan kebaikan. Mudah-mudahan pula dijadikan min ahlil Quran, ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita sebelumnya tentang udhiyah, yaitu kurban. Kurbannya sudah lewat, berarti penyembelihan yang berikutnya adalah akikah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-aqiqatu wa ahkamul mauludi. Pada kesempatan ini akan mengkaji tentang akikah dan hukum-hukum yang terkait dengan anak yang dilahirkan. Yang pertama adalah al-mabhasul awwalu al-akikah. Hukmul akikati wa maknaha, hukum akikah dan makna akikah. Karena nanti akikah ini bisa bergeser dari makna asli menuju makna urfi. Makna aslinya apa bergeser karena nanti itu kebiasaan menjadi maknanya sudah tak lagi makna aslinya. Qolal Hanafiyatu, ulama madhab Hanafi menyatakan tubahul aqiqatu wala tustahabbu. Hukum akikah itu boleh-boleh saja alias mubah, wala tustahabbu bukan disunnahkan, bukan dianjurkan. Jadi hukumnya mubah, bukan sunnah. Akikah menurut ulama madhab Hanafi artinya boleh-boleh saja. Kenapa? Li'anna tasyri'al udhiyati, sebab disyariatkannya penyembelihan binatang kurban. Nasakha kullada min kanah qablaha. Kurban itu disyariatkan untuk menghapus segala darah yang dialirkan dari binatang ternak yang ada sebelumnya. Artinya semua penyembelihan binatang-binatang ternak itu hukumnya sudah diganti oleh udhiyah, yaitu berkorban. Sudah selesai. Baik itu minal akikotih berupa akikoh, artinya akikoh itu sudah dihapus oleh adanya udhiyah, yaitu penyembelihan binatang kurban menurut ulama madhab Hanafi. Kemudian juga termasuk warrojabiyati, yaitu adalah rojabiyah. Apa rojabiyah? Yaitu adalah syatun kanal arabu fil jahiliyati yadbahunaha fi rojab. Adalah kambing dulu orang-orang Arab di masa jahiliyah, mereka menyembelihnya di bulan Rajab. Artinya dulu orang-orang Arab pada masa jahiliyah juga punya yang namanya tradisi penyembelihan seekor kambing yang dipotong di bulan Rajab, namanya Rajabiyah. Ini juga sudah dimansukh dalam istilah usul fiqh, sudah dinasakh atau diamandemen, diganti dengan kurban. Wal atirati, begitu juga adalah atirah. Apa atirah itu? Awwalu waladin linnaqati awisyati, anak pertama dari onta atau kambing. Jadi kalau onta
atau kambing itu melahirkan anak pertamanya, maka disebut nanti dengan atiroh kalau disembelih. Yudbahu, dipotong, wa ya'kulu sahibuhu, pemiliknya lalu mengkonsumsinya, wa yut'imu minhu, nanti juga dibagikan kepada orang lain. Jadi orang Arab dulu sudah punya tradisi selain rojabiyah. Kalau rojabiyah itu kambing yang dipotong di bulan Rajab. Sedangkan atiroh ini adalah anak pertama dari kambing atau onta yang disembelih lalu dikonsumsi oleh pemiliknya dan ia bagikan. Kalau rojabiyah juga setelah dipotong fayakulu minha ahlul baiti, semua penghuni di rumah itu makan bersama. Kemudian juga tentunya wayut imunah juga dibagikan kepada sesama. Ini adalah budaya orang Arab jahiliyah sebelum disyariatkan udhiyah, yaitu penyembelihan binatang kurban. Wakilah konon ada yang menyatakan bahwa innaha atirah itu asyatul lati tudbahu fi Rajab, yaitu kambing yang disembelih di bulan Rajab. Jadi tetap saja namanya pemotongan di bulan Rajab. Apa tujuannya? Wafa'an li nadrin, karena memang sudah ada nazar. Jadi orang dulu kalau punya nazar lalu keinginan maksudnya tercapai, maka menyembelih kambing yang dilakukan di bulan Rajab. Nah ini. Au idan tajatis syatu asron fatudbahu wahidatun minha, atau kambingnya sudah menghasilkan 10 ekor anak, satu di antara 10 disembelih. Itu dulu cara bersyukurnya mereka. Jadi kalau kambingnya ini bisa melahirkan 10 anak, maka satu di antaranya disembelih, yaitu lalu dikonsumsi. Itu yang dimaksud dengan atirah. Faman sya'ah fa'ala, menurut ulama madhab Hanafi, yang mau melakukan penyembelihan akikoh monggo. Wa man sya'ah lam yaf'al, yang tidak mau ya juga monggo. Artinya akikoh itu menurut ulama madhab Hanafi boleh saja. Tapi bagi kita sampai detik ini, nanti hukum akikoh adalah sunnah muakkadah bagi kita. Nah, bagi kita ini. Tapi kalau nanti ada orang kaya lalu dia pakai hukum yang begini, jadi alasan kok sampean tidak memotong kambing sebagai akikoh dari anak atau cucu sampean? Kan akikoh hukumnya mubah. Saya mau yang sunnah saja, sedekah pakai seekor ayam saja. Itu namanya apologi, karena pelit takut motong 2 ekor kambing beralih ke seekor ayam. Ini takutnya pakai begini nanti di antara kita ini. Karena ada kadang yang bukan karena mudah, tapi cari untuk kepentingan memudah-mudahkan dirinya sendiri. Ini tapi kita tetap pakainya. Tapi kalau nanti ulama madhab Hanafi menyatakan tentang hukum sesuatu wajib, malah nggak dipakai. Ya, malah tidak dipakai. Ini. Adakah dalilnya bahwa hukum-hukum darah yang dialirkan dari binatang ternak itu sudah dihapus oleh udhiyah? Nah ini baru nih. Wan naskhu sabata biqauli Aisyata, nasakh amandemen hukum itu sudah ditetapkan berdasarkan pernyataan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata beliau? Nasakhatil udhiyatu
kulla dzabhin kana qablaha. Udhiyah, penyembelihan binatang kurban itu menghapus segala penyembelihan yang ada sebelumnya. Berarti penyembelihan tersisa penyembelihan binatang kurban saja, yang lain sudah dihapus. Ini yang dijadikan dasar oleh madhab Hanafi adalah pernyataan dari Sayyidah Aisyah. Berarti yang sunnah cuma udhiyah, yaitu kurban. Yang lain akikoh boleh-boleh saja dihapus. Apa yang dimaksud akikoh? Nah, ini baru nih. Apa yang dimaksud akikoh? Kira-kira menurut etimologi apa? Menurut bahasa apa? Dan menurut terminologi kira-kira apa? Menurut istilah. Nah, ini baru nih. Wal aqiqatu adz-dzabihatul lati tudbahu anil mauludi yauma usbu'ihi. Aqiqah itu adalah binatang yang disembelih atas kelahiran seorang anak pada hari ketujuh. Itu disebut aqiqah. Jadi kalau kita berbicara tentang aqiqah, otomatis kita ingat ke kambing. Otomatis kita akan berpikir tentang binatang yang mau disembelih untuk putra putri yang sudah dilahirkan pada hari ketujuh. Itu aqiqah yang kita pahami. Wal aslu fi maknaha al-lughawi, makna etimologinya, makna dasarnya aqiqah itu bukan kambing yang disembelih. Nah, ini nih. Tetapi annaha asy'arul ladzi 'alal mauludi, aqiqah itu adalah rambut yang dibawa oleh bayi yang baru terlahir. Berarti bayi yang baru lahir, rambut-rambut yang ada di kepala itu namanya aqiqah. Jadi namanya aqiqah. Hanya saja nanti mengalami pergeseran, bahwa yang disebut aqiqah itu nanti adalah adz-dzabihah inda halqi sya'ril mauludi, yaitu adalah binatang yang disembelih ketika rambut anak yang terlahir itu dipotong, disebutlah nanti kambingnya sebagai aqiqah. Padahal aqiqah itu adalah rambut yang nimpel di kepala bayi yang baru dilahirkan. Namanya aqiqah. Karena pada hari ketujuh nanti rambut itu dipotong, yang disertai dengan penyembelihan kambing, kambingnya binatangnya lalu beralih bernama aqiqah. Biasa orang Arab ala adatihim fi tasmiyati syai'i bismi sababihi, itu seringkali menamakan sesuatu itu dengan nama sebabnya, dengan nama sebabnya, au ma yujawiruhu, atau memberikan nama berdasarkan yang berdekatan dengannya. Contoh yang masyhur, kotoran manusia itu TAI, tahu ya? Kotoran manusia itu TAI, bukan KAI, TAI. Bahasa Arab yang kita tahu namanya ghoid. Ghoid. Jadi habis ini masing-masing kan buang. Itu namanya ghoid, kita kenalnya. Yang disebut TAI. Yang sangat ikhlas di antara kita, kalau buang itu tak pernah kepikiran, nggak pernah eman. Sekalipun hasil itu adalah dari konsumsi 5 juta. Baru semalam makan habis 5 juta, pagi-pagi mules. Itu ikhlas semua, nggak ada yang mau ditahan. Nah, itu namanya ghoid. Ghoid ini bukan makna aslinya adalah TAI, bukan air besar, bukan kotoran, tapi adalah tempat yang jauh dari pandangan manusia dan dia sepi. Biasanya orang gunakan untuk buang itu, baru bergeser jadi ghoid.
Jadi ghaid itu yang kita kenal dengan TAI bahasa Arab, itu makna aslinya tempat yang jauh dari lalu lalang manusia, sepi, yang digunakan oleh orang untuk buang TAI. Lalu bergeser sekarang ghaid itu jadi benda yang dibuang, bukan tempat buang. Jelas maksudnya? Nah, ini namanya dalam linguistik Arab tatawuru ma'anil alfat, perkembangan makna kata. Nah, ini jadi akikoh itu makna aslinya rambut yang nempel di kepala bayi, cuma bergeser menjadi binatang yang disembelih ketika motong rambut bayi pada hari ketujuh. Jelas? Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu berikutnya, waqalah jumhurul fuqaha'i, selain ulama madhab Hanafi menyatakan la tusannul atiratu awir rajabiyatu wa tusannu lil abi min malihi al aqiqatu anil mauludi. Atirah ataupun rajabiyah sama sekali tidak disunnahkan melakukannya, tetapi yang disunnahkan bagi seorang bapak adalah berakikoh karena baru saja diberi anugerah anak yang terlahir ke dunia. Akikohnya pakai hartanya. Jadi seorang bapak itu yang sunnah untuk melakukan akikoh atas kelahiran putra atau putrinya pakai duitnya sendiri. Jangan pakai uang anaknya, karena bisa jadi anak yang baru terlahir tiba-tiba kaya. Kakeknya nunggu lama, niniknya nunggu lama, memang orang kaya. Sudah sekian belas tahun nunggu-nunggu, belum juga datang. Ketika terlahir langsung dapat hibah, gembira atas kelahiran cucu kaya. Bapaknya tetap tidak diperkenankan untuk menyembelih akikoh sang anak pakai duit anak, tapi tetap pakai duit bapak. Jelas? Nah, ini jadi yang disunnahkan itu adalah bapaknya untuk menyembelih kambing atau binatang lainnya sebagai akikoh atas kelahiran putranya pakai kekayaannya sendiri. Berarti kan punya uang. Kalau enggak punya uang jangan maksa, karena ini hukumnya adalah sunnah. Wala tajibu, tidak wajib. Jadi akikoh ini hukumnya tidak wajib. Adakah dalilnya? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Abbasin, sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan jalur dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aqah anil Hasani wal Husaini alaihi wassalamu kabshan. Nabi waktu mendapatkan anugerah dua cucu kembar, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, beliau motong kambing untuk kedua cucunya yang kembar, masing-masing satu. Kabshan. Sayyidina Hasan 1 ekor, Sayyidina Husain 1 ekor. Wa qalah ma'al gulami akikotun, bahwa anak yang terlahir ini yaitu layaknya untuk disembelih seekor kambing sebagai bentuk akikoh. Dalam hadis lain Nabi bersabda, kullu gulamin rohinatun bi akikotihi, setiap anak yang terlahir masih tergadai oleh akikohnya. Nah, ini yang masyhur hadis ini nih,
bahwa ketika manusia itu belum diakikoh, dia masih tergadai oleh akikohnya. Yang perlu diperhatikan adalah bapaknya kalau dia punya. Kalau dia punya, itu pun hukumnya adalah sunnah. Bapak nggak punya duit, kebetulan memang diambil mantu oleh orang kaya. Yang kaya anak bayinya. Yang kaya anak bayinya. Tetap ini pakainya uang bapaknya, bukan uang bayinya. Atau mertuanya ngasih uang, lalu buat beli kambing. Nah, monggo yang demikian. Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, nanti binatangnya itu disembelih pada hari ketujuh. Wa yusammah fihi, lalu dikasih nama. Kalau orang tua yang muda-muda saat ini belum lahir, nama sudah ada. Nih, jadi ngasih namanya adalah hari ketujuh. Jadi kambingnya dipotong pada hari ketujuh, wa yusamma fihi, lalu kasih nama. Kalau yang belakangan ini nama sudah ada, padahal belum terlahir ke dunia. Wa yuhlaku ra'suhu, lalu dicukur kepalanya. Nah ini, jadi dicukur, nanti lumayan nih. Nyukurnya itu bukan sekedar nyukur, nanti adalah ditimbang berapa gram rambut yang nimpel di kepala bayi. Kalau jumlahnya rada tebal, lalu ternyata 25 gram, maka nanti sedekah menggunakan 25 gram emas. Lumayan kan? Terlahir seorang bayi, rambutnya tebal, lalu dicukur, ditimbang, dapatnya 25 gram. Ditimbang, pakai emas 25 gram, sedekahkan. Lumayan. Kalau tak mampu menggunakan emas, boleh pakai fiddah, yaitu perak. Kalau tak sanggup sedekah pakai perak seberat rambut bayinya, sudah, jangan pakai, yaitu diukur sedekahnya 25 gram besi tua. Nggak bisa apa-apa itu. Nggak bisa apa-apa. Kalau 25 gram emas, lumayan kan, 25 juta. Kalau nggak sanggup 25 gram perak, masih lumayan. Jangan ditimbang sedekahnya 25 gram besi tua. Nggak dapat apa-apa. Lawang 1 kilo aja paling goceng 6.000. Nanti sedekahnya pakainya pakai itu. Nah ini. Wa qala Syafi'iyatu, terkhusus ulama madhab Syafi'i, tadi kan jumhur, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabila. Sekarang ulama madhab Syafi'i menyatakan tusannu liman talzamuhu nafaqatuhu, bahwa sunnahnya berakikoh untuk anak yang baru terlahir itu bukan untuk bapaknya saja, tapi disunnahkan bagi orang yang wajib menafkahinya. Bapaknya nggak ada, kakek. Kakek artinya kesunahan akikoh untuk bayi yang terlahir ini tidak hanya melekat pada bapak, tapi juga melekat sunnah ini untuk orang yang wajib menafkahinya. Sebab kalau nanti ada bayi yang terlahir nggak punya bapak, gimana? Takutnya pakai ini sunnah buat bapaknya, sementara bapaknya nggak ada. Gimana nih? Nah, berarti ini sunnahnya adalah bagi orang yang punya kewajiban untuk menafkahi sang bayi, bukan untuk bapaknya. Karena naudzubillah, kadang kan ada bayi itu yang terlahir bapaknya nggak ada. Bapaknya nggak ada, ya entah memang nggak punya bapak atau masih dalam rahim bapaknya meninggal dunia. Nah, ini kan bapaknya nggak ada. Nah, ini menurut ulama madhab Syafi'i. Binatang apa yang boleh digunakan untuk akikoh?
jinsuha wa sinnuha wa sifatuha hiya mithlul udhiyati, binatang yang digunakan untuk kurban. Jadi binatang-binatang yang disembelih ketika Idul Adha itu juga adalah binatang yang disembelih untuk akikah. Minal an'ami, berupa binatang ternak. Binatang ternak. Al-ibil, onta. Wal baqari, sapi. Wal ghanam, kambing. Kambing. Cuma sekaya-kayanya orang sampai hari ini di Indonesia, khususnya Jakarta Utara, di Gading Gria, belum ada yang mengakikahkan anak dan cucunya selain kambing. Belum ya? Belum kan? Itu pun nyari kambingnya yang muda, nyarinya pun juga satu. Nah ini, nggak pernah nyoba sapi. Coba akikah sapi gitu. Ya, mantep kan? Ini masih nyari yang ringan-ringan lagi. Laki nyari satu, satunya pun nanti juga nyari yang muda, mudanya pun juga nyarinya yang murah. Nah, coba nanti nih, coba nanti akikah ngerobohin seekor sapi, itu baru mantap. Baru kan mantap. Atau kambing tapi 7 gitu. Ya, ini yang kaya, yang pas-pasan, yang juga sedang-sedang sama aja itu. Sama. Coba nanti ya. Coba nanti Bapak Ibu nih. Jadi onta, sapi atau kambing. Wakilah konon. Kalau kilah ini nggak kuat, nggak valid. Datanya di searching itu nggak ketemu. Siapa yang ngomong ini? Wakilah, konon. Jadi kilah itu bahasa Indonesianya konon. Kalau sudah konon nggak jelas yang ngomong. Jelas? Tapi ada yang bilang gitulah. Apa? Yaitu la yu'akku bil baqari wala bil ibili, akikah itu tidak boleh menggunakan sapi atau onta, tapi kilah. Tapi dalam fikih 4 mazhab bahwa binatang yang disembelih untuk akikah adalah segala jenis binatang ternak yang disembelih untuk kurban. Tentunya kita tahu ada onta, ada sapi, ada kambing. Kita milihnya yang terkecil, yaitu kambing. Nah, itu kambing. Berapa ada duha? Jumlah yang mesti kita potong atas kelahiran anak, hiya indal malikiyati syatun anidz zakari awil untha. Menurut ulama madhab Maliki, bayi yang lahir laki maupun perempuan tetap 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Apa dalilnya? Kan kadang nanya, mana dalilnya? Li hadits Ibnu Abbasin as-Sabiqi, tadi hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa Rasulullah motong kambing 2 untuk cucu kembarnya Sayyidina Hasan Husain, berarti masing-masing 1. Itu hadis yang digunakan oleh ulama madhab Maliki yang mengatakan bahwa bayi laki dan perempuan sama saja, satu. Jadi perempuan 1, laki 1. Nah itu Hasan Husain 1. Kemudian Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah menyatakan anil gulami syatani. Ulama madhab Syafi'i dan ulama madhab Hambali menyatakan kalau bayinya laki-laki 2 ekor kambing. Oh ini mantap kalau ganti sapi. Punya cucu laki-laki 2 ekor sapi. Nah boleh dicoba nanti, bisa ya. Nah, dari kambing lari ke sapi. Kalau 1 bayi perempuan 1 ekor sapi, punya cucu sekarang laki-laki 2 ekor sapi, bisa? Bisa? Kepikiran kayak ini. 2 ekor sapi, ini 2 ekor kambing di sini. Wa anil untha syatun, sementara kalau anaknya perempuan 1 ekor kambing. Jadi ulama madhab Syafi'i dan Hambali
membedakan kalau jenis kelamin laki-laki anaknya 2 ekor kambing, kalau bayinya perempuan 1 ekor kambing. Pilih yang mana? Kita umumnya pilih yang Syafi'iyah dan Hanabilah ini, karena kalau anak kita, cucu kita laki-laki nyembelinya 2 ekor. Kalau perempuan 1 ekor. Tapi monggo kalau mau pakai ulama madhab Maliki, karena pas-pasan. Belinya laki untuk 1 ekor. Kapan dipotongnya? Ada kode soalnya sebelah nih. Kapan dipotongnya? Yaitu adalah tudbahu yaumah sabi'i wiladatihi, dipotong pada hari ke-7. Cara ngitungnya mana nih? Cara ngitungnya nih. Bagaimana nih? Wa yuhsabu yaumul wiladati minas sab'ati. Kalau terlahir hari itu disebut hari ke-7. Jadi kalau hari ini ada seorang bayi terlahir hari Ahad, maka hari ke-7-nya Ahad besok disembelih. Ada yang bilang apa? Yaitu cara ngitungnya bukan demikian, tapi hari ini adalah hari pertama. Berarti terlahir hari Ahad, hari ke-7-nya Sabtu. Jelas? Nah, jadi ada yang cara ngitungnya hari ke-7, hari terlahir itu hari ke-7-nya. Ada yang bilang tidak, nanti adalah itu hari pertama, berarti hari ke-7-nya masuknya hari Sabtu. Jadi kalau ada anak terlahir hari ini Ahad, menurut pendapat pertama, nanti akikohnya disembelih Ahad besok. Pendapat kedua, sembelihnya Sabtu, karena hari ini sudah masuk hari pertama. Itu terkait tentang cara nyembelih harinya kapan. Wa sarahas syafi'iyatu wal hanabilatu. Bagaimana kalau nanti mau menyembelih sebelum hari ke-7? Nih, saking senengnya mau buru-buru selamatan, syukuran, saking senengnya. Lahir besok mau motong. Gimana? Boleh apa tidak nih? Annahu. Ya, mana nih? Nah. Mana tadi? Nah. Annahu law dhubiha qabla sabi'i aw ba'dahu ajza'ahu, bahwa kalau dipotongnya itu sebelum hari ke-7 atau lepas hari ke-7 boleh saja, sah. Nah, itu boleh. Wa adhafal hanabilatu wal malikiyatu la ya'uqu ghairul abih, bahwa tidak berakikoh selain bapaknya. Wala ya'uqul mauludu an nafsihi idza kabura, seorang anak ini tidak perlu, tak usah akikoh untuk dirinya sendiri kalau sudah dewasa. Nah, ini banyak kita ini kalau sudah dewasa. Kenapa? Li'annaha masru'atun fi haqqil abi, sebab akikoh itu hanya disyariatkan sebagai hak seorang bapak. Jadi anak nanti kalau sudah dewasa tak perlu akikoh sendiri atas nama diri sendiri. Kenapa? Karena akikoh adalah haknya bapak. Adalah haknya bapak. Sudah. Oh, dikit lagi. Fala yaf'alha ghairuhu, maka selain bapak itu jangan berakikoh untuk sang anak. Dan ini anak akikoh untuk diri sendiri kalau sudah dewasa. Ini. Tapi ini ada pendapat nih. Wahtaroh jama'atun minal hanabilati. Ada sekelompok ulama dari kalangan mazhab Hambali yang menyatakan annalis syakhsi ayyauquh an nafsihi, bahwa seseorang boleh nanti berakikoh untuk dirinya sendiri. Boleh sebagian ulama mazhab Hambali. Wala takhtassul aqiqatu bisirori, kata sebagian ulama mazhab Hambali ini, akikoh itu tidak khusus buat yang belum baligh, buat anak-anak, tapi
yaitu boleh juga walau ba'dah bulughihi, sekalipun sudah balik. Artinya sebagian ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa seseorang boleh berakikah untuk dirinya sendiri meskipun nanti sudah balik. Meskipun sudah balik, sebab akikah tidak dikhususkan untuk anak kecil. Wa yaqulu dzabih ba'da tasmiyah, yang motong, yang nyembelih setelah baca basmalah, Allahumma minkah wa ilaikah akikatu fulan, ya Allah, darimu dan untukmu akikahnya bayi ini. Ada hadisnya, ada riwayat Baihaqi, sanadnya hasan, bukan dhaif. Nah, ini apa? Yaitu warawat Aisyatu annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqah anil Hasani wal Husaini, ketika Rasulullah berakikah untuk dua cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Husain. Ini sudah selesai. Wa qulu bismillah Allahumma laka wa ilaika akikatu fulan. Nah, ini setelah baca bismillah Allahumma laka wa ilaika akikatu fulan, ya Allah, untukmu dan kembali kepadamu akikahnya anak ini. Sudah. Wallahu a'lam bisawab. Sisanya diskusi mawon. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sesi diskusi atau tanya jawab berkaitan dengan jumpihan atau pemotongan bahkan merembet masuk ke akikah. Silakan dari Bapak Ibu yang mau bertanya, kalau enggak saya yang akan bertanya. Baik, pertanyaan pertama berkaitan dengan tadi disebutkan sebelum hari ke-7 atau setidaknya diperbolehkan. Di kita biasanya ada pupuk pusat, Pak, ya? Ya, itu juga langsung di syukuran juga. Itu bagaimana kemudian berkaitan dengan binatang ternak. Apakah binatang ternak itu kan ada unggas atau ayam? Apakah itu yang berkaitan maksud di akikah seperti ini ya? Baik, itu saja dulu. Nanti kita awali pertanyaan berikutnya dari Bapak Baca. Baik, ini ada pertanyaan terkait akikah. Ya, ini kita biasa ada namanya syukuran karena lepas pusar, tali pusar. Bagaimana? Boleh saja motong 7 ekor kambing kalau syukuran karena tali pusarnya sudah lepas. Kalau tidak niat untuk akikah, nanti hari ke-7 motong lagi. Nah, boleh. Jadi hari ke-3 tali pusar lepas, monggo. Itu bersyukur atas lepasnya tali pusar karena dianggap bagian dari, yaitu sudah sehat anak ini. Boleh, monggo. Tapi kalau tidak diniatkan untuk akikah, maka tetap yaitu belum dinamakan akikah binatang yang disembelih. Itu maksudnya. Jadi kalau mau pakai itu akikah disembelih, itu lebih bagus, lebih mantap. Artinya banyak mengeluarkan kekayaan karena akikah sejatinya syukuran atas kelahiran anugerah seorang anak. Itu. Kemudian yang kedua, kalau menggunakan selain onta, sapi, kambing, boleh enggak akikah itu misalnya menggunakan daging ayam jago? Ayamnya harganya 20 juta saja, kambingnya 4 juta gitu. Boleh enggak? Boleh dipotong ayamnya sebagai tambahan daging kambingnya. Sebagai tambahan daging kambingnya, kan solusi itu. Artinya tetap saja yang dimaksud dengan bahimatul an'am itu adalah binatang ternak yang sudah kita kenal, onta, sapi,
kambing. Boleh nyembelih ayam jago sebagai tambahan daging kambing. Jelas? Berarti nggak dilarang ya? Boleh. Ya, sebagai tambahan. Jelas? Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjut Pak Haji Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ternyata lebih rumit dari kurban. Masuk asbabnya. Saya hanya ingin tahu sebetulnya ada nggak sinyal dari Al-Quran tentang akikah? Atau memang Al-Kausar itu yang dipegang Aftar dan Warman? Karena tadi menurut Pak Ustadz kan itu sudah kelanjutan dari kebiasaan orang-orang musyrik Mekah pada zaman jahiliyah. Ini juga pada saat merawikan Aisyah bilang sifatnya sunnah pun tidak dan kewajiban bapak. Tapi Rasulullah justru memberi contoh akikah untuk Sayyidina Hasan dan Husain. Ini apa? Karena Sayyidina Ali demikian miskinnya sehingga tidak mampu, atau hanya membolehkan bahwa ada boleh juga dilakukan oleh orang yang tadi hidupnya. Terus kemudian, apakah akikah penyembelihan ini selalu terkait dengan pemotongan rambut dan kemudian ditimbang? Kalau dia satu paket, saya khawatir kalau akikahnya sudah besar. Iya. Belum kayak Mas Andika. Mana orangnya? Masa bisa banyak sekali. Oh iya. Atau memang sebetulnya itu bisa terpisah. Bukan dalam hal kutipannya ya, dalam hal kepaketannya itu. Jadi definisinya mereka mungkin mampu. Terus kemudian di Al-Quran itu kalau bilang yang namanya hewan itu difungsikan 3. Satunya bisa untuk berperang, satunya bisa untuk mengangkut kita angkutan, satunya bisa ternak. Ini bisa nggak misalnya hewan yang biasa kita pakai untuk ngerjain sawah atau untuk ngangkut barang, kita jadikan sebagai hewan untuk akikah atau korban. Boleh nggak? Nggak boleh, karena memang takdir atau fungsi awalnya tidak untuk disembelih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata akikah ini lebih rumit daripada udhiyah. Akikah ini tak serumit pertanyaan barusan itu. Iya, itu baik. Ada yang pertama adalah, adakah sinyal dari Al-Quran terkait akikah secara khusus? Tidak ada. Yang disebut itu adalah yaitu fasholli li rabbika wanhar. Ya, nggak ada sinyalnya. Tapi dalil secara umum karena bentuknya adalah akikah ini sejatinya yaitu bersyukur atas anugerah terlahirnya seorang anak, maka masuk dalam keumuman ayat wa itta'adzna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apapun bentuk nikmat anugerah yang Allah limpahkan pada kita, maka kita diperintahkan untuk bersyukur. Di antaranya anugerah terbesar itu terlahirnya seorang anak. Orang kalau sudah dewasa pengen cari pasangan, setelah nikah itu yang ditanya, kalau ketemu dulu yang ditanya anak, enggak ditanya harta. Karena sejatinya adalah anak ini harta yang paling berharga. Makanya dalam Al-Quran itu pasangan urutan pertama, baru anak urutan kedua, harta ketiga. Yang bunyinya zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal baninah wal qanatiril muqantarah. Manusia oleh Allah diciptakan sudah diberi perangkat lunak untuk senang, yang laki pada perempuan, yang perempuan pada laki. Kalau sama rusak perangkatnya. Baru wal baninah setelah nikah pengennya punya anak, harta belakangan. Berarti bentuk syukur atas kelahiran anak ini yang dinamakan akikah dalam hukum fikih Islam nanti itu adalah namanya bahasa kita
tasakuran, syukuran. Kalau fasolli li rabbika wanhar itu kan wanhar, naharnya adalah udhiyahnya itu. Nah, itunya. Nah, kenapa tadi ulama madhab Hanafi menyatakan bahwa hukumnya boleh-boleh saja, misalnya. Hukumnya kan mubah berdasarkan pernyataan Sayyidah Aisyah yang menyatakan bahwa nasakhotil udhiyatu kullah dabhin kana qablaha, ketika korban disyariatkan maka penyembelihan selainnya itu sudah dihapus hukumnya. Berarti dinyatakan boleh. Tetapi nanti yang boleh itu apakah tidak bisa diisi dengan yang sunnah? Jelas maksudnya ya? Apakah nggak bisa? Contoh, makan itu kan hukumnya boleh. Tapi kalau makan biar kuat, habis ini mau ngerampok, kan makannya jadi penyebab. Jadi haram. Tapi kalau kemudian makan minum biar kuat kerja cari nafkah, maka makannya dapat pahala. Kalau makan minumnya itu adalah supaya kuat beribadah, maka dia itu jadi berpahala. Jelas. Ujung-ujung nanti sampean motong tujuannya apa? Bersyukur atas kelahiran anak. Berarti motongnya tetap berpahala meskipun boleh-boleh saja. Jelas ya? Kenapa bersyukurnya kalau anaknya perempuan cuma separuh, bersyukurnya kalau anaknya laki? Nah, kalau tadi Syafi'i Hambali itu laki 2 perempuan 1. Kalau Malikiyah itu sama-sama boleh 1. Nah, ini kenapa? Karena laki-laki itu dianggap lebih punya nilai 2 kali lipat dibanding perempuan. Dalam waris pun laki-laki itu 2 kali lipat. Karena laki-laki punya kewajiban tanggung jawab untuk nafkahin perempuan. Perempuan nggak punya kewajiban. Berarti laki-laki kalau dapat 2 sebetulnya 1-nya buat istrinya. Kalau perempuan nggak punya kewajiban, jelas. Yang problem istrinya lebih dari 1. Jelas aja. Oke, itu jadi sinyalnya sinyal tasyakuran. Nah, itu maksudnya. Ini kalau ditanya nanti fasholli li rabbika wanhar itu kan sebetulnya ini kalau kajian ulumul Quran dan ilmu tafsir masalah lagi nih. Hah? Masalah lagi. Kenapa? Ayatnya itu kan suratnya surat Makkiyah apa Madaniyah? Nah, harus dicari. Ternyata nanti kurbannya itu disyariatkan di Mekah apa di Madinah? Kan begitu. Kalau dicari lagi, tapi kita nggak ngaji itu. Jangan. Itu buat yang pasca-pasca aja. Nanti boleh di belakang sambil ngopi lah. Jelas? Takutnya nanti ada yang dengar ini, dengar separuh, rekamannya separuh, salah paham. Jelas ya? Oke, ini kan yang umum-umum saja. Nanti di belakang sediakan kopi. Sudah jelas Pak Haji? Masih ada yang belum? Bagaimana kalau rambutnya itu setebal rambut Pak Andika? Nggak ada orangnya, biasanya ada di situ tuh. Artinya kalau mengikuti pandangan dari sebagian ulama mazhab Hambali, maka boleh seseorang itu akikoh untuk dirinya kalau orang tuanya dulu belum mengakikohkan dirinya, karena boleh dan boleh setelah dewasa. Berarti yang dilakukan oleh sebagian orang itu ngikut sebagian ulama mazhab Hambali. Cuma ngerti apa enggak itu ikut sebagian Hambali? Makanya ilmu kita, perbuatan ucapan kita ini harus kita konfirmasi, ada tidak rujukannya. Selama ini yang kita ucapkan, kita lakukan sudah terkonfirmasi apa tidak? Kan begitu? Enggak kan? Nah, ini menurut sebagian ulama mazhab Hambali boleh kita berakikoh untuk diri sendiri kalau dulu bapak kita tidak mengakikohkan kita. Karena akikoh tidak hanya buat anak kecil tapi boleh setelah dewasa. Pertanyaannya setelah dewasa seperti Pak Andika, tadi ada anjuran dari Nabi, yaitu dipotong rambutnya lalu sedekah ditimbang. Itu kalau rambutnya berapa kilo itu? Kenapa? Landasannya hadisnya tadi, kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi.
Satu, kambingnya dipotong hari ke-7. Yang kedua, wayusamma dikasih nama. Yang ketiga, wayuhlak. Jadi 3 paket. Ada kambing yang dipotong atau sapi dan lain-lain. Ada penamaan, kemudian ada yaitu cukur rambut. Jelas maksudnya? Nah, cuma begini, ini saya ingin banyak. Ini kan tadi sebagian ulama Hambali. Oke. Nah, tetapi dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah, nah ini biar imbang nih. Yang begini ini, yang seperti tadi, itu dinyatakan infonya dulu bahwa Nabi akon nabiyyu an nafsihi, Nabi setelah diangkat jadi Nabi, beliau berakikah untuk dirinya sendiri. Yang infonya ini rawinya adalah Imam Baihaqi. Yang menarik, Baihaqi ini Syafi'i. Ya. Kemudian di kitab-kitab Syafi'i dinyatakan bahwa yang menyatakan bahwa Rasulullah berakikah untuk dirinya sendiri setelah diangkat jadi Nabi umur 40 tahun, diantaranya diwakilin oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Minhajul Qawim Sarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Maka menyatakan hadza haditsun munkarun batilun walau rawahul Baihaqi. Ini tidak benar sekalipun Baihaqi yang meriwayatkan. Artinya pandangan sebagian ulama mazhab Hambali tadi dibantah oleh ulama mazhab Syafi'i. Tidak ada yang begitu hadisnya. Jelas? Nah, jadi tidak perlu, ya sudah sedekah saja. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dari ibu ini suaranya mana? Karena ibu-ibu nggak melekat sunnah untuk akikah, yang melekat bapaknya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bertanya Pak Ustaz, syarat-syarat mungkin yang dimaksud dalam ternak itu mungkin berbagi 4. Nah, sekarang syarat-syaratnya itu untuk akikah itu apakah seperti halnya dengan korban? Kemudian apakah boleh jenis kelaminnya perempuan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait tentang binatang yang disembelih sebagai akikah, ya. Apakah binatang-binatangnya itu adalah seperti yang diberlakukan di udhiyah? Ya, di bab fikih itu udhiyah selalu gandeng sama akikah. Jadi kalau ngaji fikih, udhiyah itu masuk zabaih tapi gandengnya sama akikah. Udhiyah akikah itu gandeng. Karena nanti paket-paket binatangnya itu sama. Paketnya sama, cuma bedanya sebabnya. Kalau udhiyah karena Idul Adha, kalau akikah terlahirnya anak, yang intinya sama-sama bersyukur. Yang udhiyah bersyukur atas anugerah berupa kekayaan, yang akikah bersyukur atas berupa yaitu anugerah terlahirnya seorang anak. Apakah boleh nanti akikah itu kambingnya jenis kelaminnya adalah betina? Boleh, ya boleh. Karena terkait jenis itu sebetulnya adalah yang dilihat nanti di depannya kira-kira masih ada tidak perkembangbiakan binatang ternak. Kalau sapinya, kambingnya ada 1000, kemudian yang disembelih 9.999 itu adalah yang betina semua, yang 1000-nya laki-laki juga, jantan juga, ya paling yang ngandung cuma 1. Ya kan? Ini betina 1000 yang ada di dunia, yang jantan 1000, yang disembelih akikah maupun kurban betina semua 1999 betina. Tinggal 1 jantannya 1000. Perkembangbiakan kambing lambat. Kenapa? Uang 1 mau itu jantannya 1000 tetap yang hamil 1. Tapi kalau yang disembelih jantan
9.999 tinggal satu jantannya, betina 1.000 itu bisa hamil semua. Jelas kan? Jadi satu laki-laki bisa yaitu menghamili 1.000 betina. Tapi kalau 1.000 jantan, satu betina, tetap yang hamil cuma jelas. Kan sama manusia juga begitu. Makanya kalau laki-laki berapa Pak Haji? Bolehnya. Kalau perempuan nggak boleh lebih dari satu. Kalau laki-laki boleh Bang Kebu? Ah, itu boleh tuh. Jelas? Ya wallahu a'lam bishawab. Boleh, yang penting bukan suami saya. Jadi nanti baris senang kayak ibu-ibu ya. Baik Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, terakhir sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Kiai. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa, mudah-mudahan akikah yang sudah kita lakukan atas nama putra-putri cucu-cucu kita oleh Allah diterima, dijadikan bagian dari tiket emas untuk ke surga. Karena saya ingat dalam kitab tadi Al-Minhajul Qawim itu Ibnu Hajar Al-Haytami nulis pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama yang sepakat, orang tua yang mengakikohkan anaknya, nanti anaknya soleh solehah, maka dia akan dapat tiket emas ke surga. Al-Fatihah.